Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana cara mengisi di blok 4 di blok mengenai tanaman semusim, di mana tanaman semusim yang dibahas adalah tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Yang perlu dicatat pada awal blok 4 adalah ada pertanyaan wajib yang harus ditanyakan di rincian 401 mengenai apakah si orang di blok 3 yang namanya dicantumkan di blok 3 dan diidentifikasi dialah petani atau orang yang mengusahakan tanaman pertanian di bangunan tersebut. Apakah dia mengusahakan tanaman semusim pada rentang waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Kenapa saya mengatakan si orang di blok 3? Karena ketika di dalam rumah itu ada 2 orang yang mengusahakan tanaman pertanian, maka nanti untuk masing-masing orang itu dokumen L2-nya masing-masing. Pedoman kita adalah orang yang di blok 3 dulu. Siapa yang di sana? Pada dialah kita menanyakan mengenai usaha tanaman pertaniannya, atau boleh jadi tidak sama yang di blok 3 tapi sama orang yang paham ketika si orang di blok 3 tadi mengusahakan tanaman pertanian. Nah, yang perlu diingat juga adalah bahwa di tanaman semusim ini ada tanaman pangan. Tanaman pangan di konsep di sensus pertanian 2023 ini adalah orang-orang yang mengusahakan tanaman pangan itu adalah orang-orang yang memang mengusahakannya walaupun seluruh hasilnya atau seluruh apa yang dia usahakan itu dia konsumsi sendiri. Jadi ketika dia mengusahakan tanaman pangan, selama orang itu adalah orang-orang yang mengusahakan tanaman pangan, meskipun hasilnya tidak dijual untuk dikonsumsi keluarganya sendiri, dia dianggap sebagai orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Ini istilahnya adalah petani subsisten. Nah, beda halnya dengan subsektor yang lain, yaitu yang ada di blok 4 juga adalah subsektor mengenai hortikultura dan perkebunan. Kalau hortikultura dan perkebunan di blok 401 adalah orang-orang yang mengusahakan tanaman yang sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Ada perbedaan di tanaman pangan dan tanaman yang lain. Karena tanaman pangan ketika tidak dijual kita tetap catat di dokumen 401, tapi tanaman yang lain harus memenuhi konsep dijual walaupun sebagian atau dia jual seluruhnya. Di blok 4 kita akan menemui istilah yang namanya luas tanam dan luas panen. Untuk istilah luas tanam itu adalah luas yang kita hitung untuk tanaman yang jarak tanamnya itu jarak tanam normal, jarak tanam biasa atau jarak tanamnya itu sama dengan 3 kali jarak tanam normal. Jarak 3 kali tanam normal itu misalkannya seperti di gambar berikut, di mana di sebidang tanah luasnya 1 hektar ditanami 2 jenis tanaman. Yang pertama bawang daun dan tomat. Kedua tanaman tersebut ditanam dengan jarak tanam normal dan dua-duanya dicatat sebagai 1 hektar. Jadi dalam artian luas tanam itu bukan luas baku. Luas baku adalah luas lahan yang ada di blok 3. Sementara di blok 4 dan seterusnya adalah luas tanam atau berapa banyak batang. Nah, sementara di blok 4 ini adalah luas tanam. Jadi ketika jarak tanamnya itu tomat itu selang-seling, kalau di contoh ini yang bulat adalah tomat, yang X adalah tanaman bawang daun. Nah, di sini jarak tanamnya normal. Jadi 0 ini adalah untuk semua tomatnya dan X adalah untuk bawang daun. Ini adalah kasus normal. Ini semuanya dihitung. Jadi tomat dianggap 1 hektar, bawang daun dianggap 1 hektar. Sementara di sini ada lagi sebuah lahan yang ditanami 2 jenis tanaman, bawang daun dan tomat. Bawang daun ditanam dengan jarak tanam normal, sedangkan tomat ditanam melebihi 3 kali jarak tanam normal. Ilustrasinya ini mengatakan yang 0 itu adalah tomat, sedangkan X adalah istilah untuk bawang daun. Nah, untuk tanaman 0, tomat dan X ini
Normal adalah jarak tanam tomat, karena tomat ditanam lebih dari 3 kali jarak tanam. Nah, di sini dilihat 0, di sini X, artinya ada bawang daun, baru tomat. Nah, ini jarak tanamnya lebih dari 3 kali jarak tanam normal. Jadi, yang dihitung di sini hanya tanaman bawang daun saja. Kenapa? Karena hanya bawang daun yang jarak tanamnya normal. Salah satu pertanyaan yang diajukan di kolom komentar akun YouTube Bunda Jamban Now adalah bagaimana membedakan waktu yang dinamakan dengan istilah supron di blok 4. Nah, di blok 4 ini akan dikenal istilah namanya supron, di mana supron 1 itu Januari sampai dengan Februari, supron 2 itu Mei sampai dengan Agustus, supron 3 itu adalah September sampai dengan Desember. Untuk yang biasa ikut kegiatan BPS, istilah supron ini adalah istilah supron yang sudah biasa. Namun bedanya untuk kegiatan Sensus Pertanian 2023, rentang waktu yang dibatasi adalah 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Artinya ada di supron 2 tahun 2022 sampai dengan supron 1 tahun 2023. Ada 3 supron di rentang waktu yang akan dicatat pada kegiatan Sensus Pertanian 2023. Nah, di sini di kasus pertama adalah ada tanaman yang tanam dan panennya dalam periode referensi waktu. Artinya tanam dan panennya itu dalam rentang waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Ada tanaman yang luas tanamnya itu tanam di Mei 2022 dan panen di Agustus 2022. Nah, ketika dia tanamnya di Mei 2022, maka penulisannya adalah supron nya itu adalah 2, sementara tahun 2022 luas tanam adalah berapa meter dia menanamnya ketika di Mei 2022 tersebut, lalu panennya dia panen di Agustus 2022, maka itu ada di supron 2 juga. Mei, Juni, Juli, Agustus adalah supron 2. Makanya di sini supron 2 di luas panen. Luas panennya di supron 2, tahunnya masih 2022, sementara luas panen adalah luas yang dia panen ketika masa panennya yang ditanam di Mei 2022 tadi. Terus yang kedua adalah ketika luas tanamnya itu ketika di supron 3, panennya di supron 1 tahun 2023, yaitu yang baris kedua ini, dimana dia nanam itu waktu itu adalah di November 2023. Itu ketika dia nanam waktu itu bulan tanamnya. Jadi November 2023 adalah supron 3, tahunnya 2022. Luas tanam adalah luas yang dia tanam pada bulan November 2022 lalu, itu berapa meter persegi. Lalu luas panen itu kita catat di bagian luas panen karena dia panen di Februari 2023, itu artinya masih di rentang 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Artinya itu tetap dicatat karena dia panen dan tanam dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan. Ini kasus yang biasa dan mudah kita pahami karena dia tanam dan panen pada rentang waktu yang diinginkan di dokumen. Semuanya dicatat. Kenapa? Karena masih dalam rentang waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Apa yang dicatat yang semuanya dalam rentang waktu adalah dia nanam dan panen. Jadi dia harus sepaket. Ketika nanam dan panen dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan, dia dicatat. Nah, di sini dia mencontohkan ada untuk kasus 1B ini mencontohkan bahwa di luas tanam untuk yang baris kedua, di mana itu adalah di supron 3, itu ternyata di supron 3 itu dia menanam untuk 2 lahan yang berbeda tapi dalam satu supron. Jadi di sini dikatakannya di supron 3, yaitu di rentang waktu September sampai dengan Desember, dia ada menanam dengan luas tanamnya adalah RT2A ditambah dengan RT2B. Ini dia di 2 bidang yang berbeda tapi nanamnya di supron yang sama, itu dicatat 1 kali saja ketika tanamannya sama.
Misal dia nanam padi. Nanam padi di bidang pertama ini dia nanam padinya itu di bulan November 2022. Lalu di bidang satu lagi, mungkin jarak beberapa hari, di bidang satu lagi dia nanamnya padi juga dengan luas tanam yang berbeda dengan yang pertama tadi, tapi masih di November 2022 atau di supron 3 di 2022. Nah, karena dia masih dalam satu supron, maka baris kedua yang supron 3 ini kita jumlahkan, yaitu LT2A untuk bidang pertama luas tanam untuk bidang pertama ditambah dengan luas tanam untuk bidang kedua. Lalu panennya mereka juga panen di supron yang sama. Makanya baris kedua ini supron panennya itu 1, tahun panennya 2023, lalu luas panennya adalah luas panen bidang pertama ditambah dengan luas panen bidang kedua. Sehingga di baris atau di tanaman yang kita isi untuk tanaman yang ditanami di dua bidang yang berbeda, tapi dia ditanam dalam supron yang sama, itu dijumlahkan, termasuk produksinya nanti, termasuk volume produksinya, termasuk dapat uangnya berapa, itu kita jumlahkan ketika tanaman tersebut ditanam dalam supron yang sama. Lalu yang kedua, tanam tidak dalam periode dan panen berada di dalam periode atau referensi waktu. Jadi di sini di contoh ini katanya nanamnya itu sebelum Mei 2022. Di sini dia mengatakan ada satu tanaman yang ditanam di bulan Februari 2022 dan April 2022 di bidang yang berbeda, bidang A dan bidang B. Karena nanamnya di supron 1 dan tanaman itu jangka waktunya hanya beberapa bulan, ternyata ketika panen di bidang A, bidang pertama, dan di bidang kedua itu panennya di supron yang sama. Si bidang pertama panennya di Juli, yang nanam di April tadi itu panennya di Juli. Lalu yang di bidang kedua yang nanamnya Februari itu panennya di Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus adalah supron 2. Makanya karena dia satu supron dan panennya dalam referensi waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, maka orang tersebut atau si orang di blok 3, komoditas yang dia usahakan yang sudah panen di rentang waktu tadi 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, kita catat. Pencatatannya seperti contoh ini. Supronnya supron 1, tahunnya 2022, luas tanamnya kita tambahkan luas tanam di bidang pertama ditambah dengan luas tanam bidang kedua. Karena komoditasnya sama, cuma beda tempat saja dia menanam. Lalu panennya di supron 2. Lalu tahun 2022 luas panennya juga kita jumlahkan, termasuk volume produksinya nanti, termasuk duit yang diperolehnya dari menanam komoditas tersebut, termasuk ketika ada produksi ikutan itu kita jumlahkan. Ketika nanam di luar rentang waktu yang diminta dokumen, panennya dalam rentang waktu yang diminta dokumen, maka itu tanamannya dicatat. Ini kasus kedua. Kasus ketiga adalah nanam dalam periode 1 Mei 2022 tapi panennya di luar. Artinya nanamnya bisa jadi di Januari, Februari, Maret, April 2023, panennya nanti di Mei, Juni, Juli, Agustus 2023. Nah, di sini contohnya adalah ada satu komoditas yang ditanam di Februari 2023. Umur si komoditas itu kurang lebih 3 atau 4 bulan. Nah, baru panen di Mei 2023. Rentang waktu yang diminta dokumen adalah
1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Nah, si komoditas di kasus 3 ini panennya di Mei 2023, sudah lewat dari April. Artinya komoditas itu dicatat hanya sampai di sistem atau kondisi pemanenan. Kalau teman-teman lihat di rincian sistem atau kondisi pemanenan, ini rincian 409 kalau tidak salah, itu ada pilihan untuk kode 0. 0 belum panen. Nah, karena dia nanamnya di rentang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023, penanamannya kita catat. Jadi supronnya supron 1, tahunnya 2023, luas tanamnya berapa, sistem pemanenannya bagaimana. Ketika dia belum panen ditulis 0. Kodenya untuk belum panen adalah 0. Karena sudah 0, maka rincian berikutnya sampai habis di blok 4 itu yang memanjang ke kanan itu tidak usah diapa-apakan. Sudah sampai situ. Kita pindah ke baris berikutnya atau blok berikutnya ketika tidak ada komoditas lain yang diusahakan. Kasus 4 adalah tanam dan panen tidak dalam periode referensi waktu. Jadi di sini ada komoditas, mungkin tanaman semusimnya ini agak panjang waktunya, misalnya dari nanam sampai bisa panen itu waktunya kurang lebih setahunan gitu. Jadi di sini dia nanamnya itu di supron 1 2022, panennya di supron 2 2023. Bisa jadi ini masa hidup tanaman yang cukup lama, artinya ada rentang waktu kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, di sini ada tanaman tersebut nanamnya di luar rentang panen, tapi nanamnya di luar referensi waktu, tapi panennya juga di luar referensi waktu. Jadi dua-duanya tuh di luar. Ibaratnya referensi waktu yang ada di dokumen dilewati saja. Nah, ini karena dia masuk tanaman semusim, cuman dia agak lama masa hidupnya, tanamannya tetap dicatat. Itu bisa jadi seperti tanaman-tanaman yang agak lama nih kayak tebu mungkin ya. Nah, dia nanamnya di supron 1 2022, panennya itu di supron 2 2023. Sudah di Mei, Juni, Juli, Agustus 2023 sudah tidak dicatat untuk kapan panennya. Nah, karena dia itu menanam dan itu termasuk tanaman semusim, maka tanaman tersebut tetap dicatat sama seperti tadi, tapi hanya sampai di rincian 409 yang menanyakan sistem atau kondisi pemanenan. Nah, kodenya adalah 0. Jadi luas tanamnya kita catat, supron nanamnya juga catat, tapi kondisi pemanenannya 0 atau belum panen. Lalu kasus berikutnya adalah tanam dan panen tidak dalam periode referensi waktu. Nah, ini agak mirip dengan yang sebelumnya, tapi di sini ada catatan bahwa yang ditanam itu memang dua-duanya di luar periode referensi waktu, yaitu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Tapi ada catatannya, katanya di sini bidang A dan bidang B dijumlahkan karena maksimum batas periode tanamnya adalah supron 1 2022 sehingga dimasukkan pada supron 1 2022. Nah, di sini luas tanamnya untuk contoh ini adalah bidang pertama itu luas dia nanamnya di bulan Desember 2021. Yang satu lagi itu nanamnya di April 2022 supron 1. Tapi di sini bidang A dan bidang B dijumlahkan karena maksimum batas periode tanamnya adalah supron 1. Jadi maksimumnya, jadi sebelum 2022 pun dia nanam, ketika tanaman itu adalah tanaman semusim dan belum panen, itu tetap dicatat karena yang dicatat di dokumen itu maksimum itu sebelum sampai ke supron 1 2022, artinya sampai ke April 2022. Jadi mau dia nanamnya di 2021 pun itu tetap kita catat karena masih memenuhi konsep yang di kasus 4B ini. Nah, yang berikutnya adalah kasus panen yang belum habis. Tanam dalam periode dan panen
habis tidak dalam periode referensi waktunya. Jadi ada dua lahan, bidang A dan bidang B, di mana tanamannya itu ditanam di Mei 2022. Luas tanamnya berapa kita catat, itu sistem atau kondisi pemanenannya kita buat 7, panennya belum selesai. Ini sebenarnya kayak contoh cabai merah, cabai rawit gitu ya, terong, tanaman-tanaman yang bisa dipanen berulang gitu. Nah, ketika di April 2023 belum dibongkar tanamannya karena masih ada buah-buah yang bisa dipetik. Nah, ini makanya dia dikasih kode 7, panennya belum habis. Untuk kondisi tanaman yang panennya belum habis ini, periode panennya kita buat Supron 1 tahun 2023 dengan luas panennya sebanyak luas yang sudah dipanen oleh si petani. Itu mesti ditanyakan ya, karena belum tentu luas tanam dan luas panennya sama. Karena bisa jadi diserang hama kan. Jadi hanya petani yang tahu. Kita pastikan saja apakah bahwa luas panennya itu sama dengan yang ditanam atau berkurang. Nah, lalu di luas panen ini kita catat sesuaikan dengan apa yang dikatakan Pak Taninya, tapi di volume produksi itu adalah volume produksi yang diproduksi dipanen di rentang waktu. Jadi yang panennya di rentang 1 Mei 2022 sampai ke 30 April 2023. Yang di rentang itu saja yang kita catat. Berapa total produksi dari tanaman tersebut dalam rentang waktu yang ada. Yang di luar rentang waktu, maksudnya yang sudah panen di Mei 2023, itu tidak usah kita catat lagi. Termasuk nanti dapat uangnya berapa, itu juga uang yang diperoleh dalam referensi waktu yang sudah ditetapkan, bukan yang sudah di luar. Jadi ketika dia panen masih ada panen di Mei 2023, yang di Mei sudah nggak usah dicatat lagi, cukup sampai April 2023 saja. Jadi intinya untuk yang namanya supron itu teman-teman perhatikan adalah kapan dia menanam, di bulan apa, dan di bulan tersebut apakah itu dalam supron yang sama. Supron 1 Januari, Februari, Maret, April, supron 2 Mei, Juni, Juli, Agustus, supron 3 September, Oktober, November, Desember. Itu supron. Nah, ketika dia nanamnya itu dalam supron yang sama, satu komoditas walaupun beda lahan ditulis di baris yang sama, jumlahnya ditambahkan, volume produksinya juga ditambahkan, luas panennya juga ditambahkan. Tapi ketika dia nanam sudah di beda supron, walaupun komoditasnya sama, itu ditulis berulang. Jadi yang pertama untuk yang ditanam, misalnya dia tanam sawi di supron 2 2022, nah di supron 3 ada lagi nanam sawi juga, walaupun di lahan yang sama, itu dicatatnya lagi. Jadi sawinya muncul 2 kali ketika beda supron. Kalau sama supronnya ditulis 1 kali. Lalu kuncinya lagi adalah referensi waktu. Untuk tanaman panen berulang yang dicatat adalah tanaman apa yang sudah dia produksi di rentang waktu 1 Mei sampai dengan 30 April 2023. Dia panen di Mei 2023 nggak usah dicatat lagi, cukup di April sampai April 2023 saja. Nah, itu untuk penjelasan mengenai supron. Yang untuk video ini segini dulu lah informasinya ya, karena kalau terlalu panjang nanti kalian bosan dengarnya dan kalian lari nanti. Jadi ini segini dulu yang supron, nanti kita lihat contoh kasus yang ada di blok 4. Contoh kasusnya banyak sekali, sampai saya ngajar pun waduh, saya juga bingung bacanya, semua mau dibaca. Jadi intinya pahami dulu cara menulis dan menerjemahkan apa itu supron, nanti contoh kasusnya akan ikut. Contoh kasus ini bisa dipahami kalau teman-teman baca, kalau nggak baca bingung. Oke, walaupun supronnya paham. Contoh kasus adalah menuntun kita untuk mengisi di baris-baris yang sudah ditentukan. Ya, terima kasih sudah mengikuti akun YouTube Bunda Jaman Now. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.